Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu dan teman-teman. Perkenalkan, nama saya Dewi Handayani, NIM 17035006. Saya berasal dari Pendidikan Kimia 2017. Izinkan saya untuk mempresentasikan hasil pekerjaan saya, yaitu tentang pestisida nabati dari ekstrak serai dan laos, yang mana ini merupakan salah satu tugas dari mata kuliah kimia terapan pada bidang pertanian. Baik, sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu dosen pengampu mata kuliah kimia terapan ini, yaitu Ibu Melindra Mulia MSI serta Ibu Faizah Kurata Aini SPD MPD yang telah membimbing saya dalam menyelesaikan mata kuliah ini dengan baik. Dan hari ini saya akan mempresentasikan produk yang sudah saya buat. Baik, saya akan mulai dengan menjelaskan terlebih dahulu terkait dengan latar belakang yang saya ambil itu karena para petani banyak sekali yang mengalami gagal panen. Gagal panen ini disebabkan oleh hama. Jadi penggunaan pestisida apa yang bagus untuk gagal panen ini sudah ada, namun itu tidak ramah lingkungan, yaitu pestisida kimia. Jadi salah satu alasannya saya mengembangkan produk ini itu karena para petani supaya tidak menggunakan bahan-bahan kimia, yaitu hanya menggunakan bahan-bahan organik seperti serai dan laos. Nah, tanaman serai dan laos ini merupakan tanaman yang banyak sekali kandungan bahan aktifnya, yaitu dia dapat digunakan sebagai penolak hama. Nah, serai merupakan tanaman yang banyak memiliki kandungan minyak atsiri dan senyawa citronella. Sedangkan laos itu adalah jenis tanaman rimpang yang mana dia juga memiliki kandungan bahan aktif atsiri ya. Jadi dia juga ada kandungan senyawa metabolit sekunder. Nah, selanjutnya penggunaan pestisida nabati ini walaupun belum dibuktikan keefektifannya dengan pasti, tapi karena adanya kandungan-kandungan seperti itu, dia sudah bisa jadi acuan untuk bahwa produk ini akan berhasil dalam menolak hama. Baik, saya akan menjelaskan tentang dasar teori dari penggunaan pestisida nabati. Pestisida nabati adalah pestisida yang bahan dasarnya dari tanaman-tanaman yang berkhasiat ya. Nah, kenapa dia bisa dikatakan berhasil? Karena tumbuhannya juga memiliki kandungan senyawa bioaktif. Nah, petani menggunakan ini karena sangat banyak keuntungannya. Kemudian untuk mengurangi pemakaian pestisida kimia yang berlebihan, ada beberapa pestisida nabati yang bahan dasarnya itu tadi sudah saya jelaskan karena ada kandungan bioaktifnya yang dapat mengendalikan organisme pengganggu tanaman. Nah, apa sih organisme pengganggu tanaman? Misalnya kutu putih. Nah, hama ini merupakan hama yang sering menyerang tanaman cabai yang merupakan asal dari Amerika Tengah. Hama ini merupakan salah satu jenis hama yang memiliki kisaran inang yang cukup luas, atau nama lainnya itu adalah P. marginatus, yaitu termasuk jenis kutu-kutuan yang seluruhnya diselimuti oleh lapisan lilin. Nah, tubuhnya agak oval dan dia ada rambut-rambut berwarna putih di sekujur tubuhnya. Kemudian dia ada yang jantan dan ada pula yang betina. Nah, hama kutu putih ini umumnya dia bergerombol pada biasa dia hinggap pada batang ataupun daun pada tanaman cabai. Nah, kemudian kenapa hama ini bisa dihilangkan dengan pestisida nabati? Karena dia sering tumbuh pada daun, maka itu kan merupakan tempat fotosintesis. Jadi dia bisa kita masukin cairan, jadi dia bisa rusak kutu itu dengan cairan tersebut. Jadi dia akan hilang dari tanaman cabai. Kemudian tanaman cabai ini merupakan tanaman yang hortikultural ya. Di tanaman yang semusim atau musiman dia ada beberapa jenis, yaitu cabai rawit, cabai merah, cabai hijau dan yang lainnya. Jadi karena dia merupakan tanaman semusim, maka kemungkinan untuk banyak terserang hama itu sangat besar ya. Jadi contohnya hama putih ini. Jadi apa yang dapat kita lakukan itu dengan cara mencari tanaman apa yang bisa dijadikan sebagai
penolak hama ini seperti serai. Nah, serai ini memiliki kandungan senyawa aktif yang banyak sekali manfaatnya, yaitu anti jamur juga, dan contohnya citronella, senyawa minyak atsiri juga, metabolit sekunder. Jadi banyak sekali keuntungan pada serai ini. Dan dia deskripsi dari serai ini, dia memang suku rumput-rumputan ya, atau Poaceae. Dia juga tumbuh di tempat manapun yang gampang sekali kita temukan. Daun tanamannya juga, jadi dari segi akar, batang, daun hampir semuanya memiliki keuntungan atau memiliki khasiat ada kandungan metabolit tadi. Nah, kemudian di sini saya akan memakai batang serainya aja. Nah, kalau keuntungannya itu karena dia murah, aplikasinya mudah, kemudian itu tidak menimbulkan racun, dan dia sangat mudah terurai, sehingga dia ramah lingkungan juga, bisa kita katakan ya. Dia dapat menghilangkan hama-hama kutu coklat, atau kutu putih, kemudian nematoda, jamur, dan lain-lain. Lengkuas ini bagian luar rimpangnya itu berwarna coklat, agak kemerahan atau kuning ya. Dia juga agak sedikit pucat. Kandungan kimia yang terdapat pada lengkuas itu mengandung kurang lebih 1% minyak esensial yang terdiri dari metilsinamid 48%, sincol 20-30%, eugenol, camphor, dan cis-triterpen banyak sekali ya kandungannya, juga ada senyawa flavonoid. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan fungsi dari alat-alat dan bahan yang saya gunakan. Nah, yang pertama itu adalah alat. Di sini saya menggunakan kurang lebih ada 11 komponen alat. Yang pertama itu ada timbangan, yaitu untuk menimbang serai dan laos, kemudian talenan untuk memotong bahan, kemudian yang ketiga itu adalah blender, tempat menghaluskan potongan serai dan laos, kemudian kita menggunakan gelas kimia. Nah, gelas kimia ini saya gunakan untuk mengukur volume air yang saya gunakan nantinya. Adalah corong. Nah, corong ini untuk memisahkan antara ekstrak dengan filtrat dari serai dan laos ini. Kemudian kita gunakan panci. Nah, panci di sini untuk sebagai wadah pada saat pemanasan filtratnya. Nah, selanjutnya ada sendok sup, tentu untuk mengaduk. Kemudian juga ada hand sprayer. Nah, hand sprayer ini untuk sebagai wadah dalam penyemprotan nantinya. Kemudian pisau untuk memotong bahan sudah pasti. Selanjutnya ada saringan. Nah, saringan ini untuk memisahkan juga. Akhir adalah kita perlukan baskom untuk sebagai wadah dari filtratnya juga. Dan yang terakhir adalah kompor. Selanjutnya saya akan menjelaskan beberapa bahan yang saya gunakan. Yang pertama, tentu sesuai judul yang sudah saya punya, yaitu saya gunakan serai. Nah, serai yang saya gunakan ini serai dapur ya. Nah, serai dapur sebanyak 100 gram dan lengkuas sebanyak 100 gram juga atau laos. Yang ketiga, saya gunakan air bersih. Air bersih sebanyak 2000 ml atau 2 liter. Yang keempat, itu saya gunakan pestisida kimia. Saya gunakan pestisida kimia. Dan yang terakhir tentulah objek yang mau diamati, yaitu tanaman cabai. Tanaman cabai dengan kondisi tentunya banyak hama. Nah, hama yang saya amati di sini adalah kutu putih ya. Baik Ibu, di sini saya akan lanjutkan tentang prosedur kerja. Saya mau bagi prosedur kerja ini terbagi dua. Pertama dulu prosedur kerjanya, yaitu pembuatan pestisida nabati. Nah, pembuatan pestisida nabati ini terdiri dari beberapa langkah. Yang pertama, itu kita harus menimbang 100 gram serai dan 100 gram laos. Kemudian, kita memotong serai menjadi bagian yang lebih kecil. Kemudian, kita tambahkan 500 ml air. Nah, dalam blender, kemudian saya masukkan potongan-potongan serai yang sudah saya potong sebelumnya. Jadi saya lakukan pemblenderan sampai halus. Simpan larutan yang ada dalam blender tadi masuk ke dalam panci. Nah, setelah kita masuk ke dalam panci, kita ukur dulu volume menggunakan gelas kimia. Kita tambahkan 1500 ml air.
ke dalam panci tersebut. Dalam pemanasan ini, api yang digunakan tidak boleh terlalu besar atau sedang aja, tapi juga tidak terlalu kecil, jadi pas suhunya nantinya. Kemudian pemanasan ini dilakukan selama 40 menit. Kemudian setelah selesai pemanasan, kita dinginkan dulu selama 10 menit. Udah dingin, barulah kita lakukan penyaringan supaya kita pisahkan antara filtrat dengan sarinya pada tahap yang terakhir. Nah, setelah kita saring tadi, kita masukkan ke dalam botol hand sprayer ya. Nah, setelah kita masuk ke dalam botol hand sprayer, kita akan inkubasi selama 24 jam. Nah, baik, akan saya lanjutkan yaitu prosedur kerja yang kedua, yaitu uji kualitas produk. Tujuan dari uji kualitas produk ini supaya produk yang akan dihasilkan nantinya benar-benar merupakan produk yang layak dijual. Itu tanaman cabai yang ada kutunya ya. Jadi saya lakukan selama 7 hari ya. Setelah saya inkubasi pestisida tadi, saya lakukan penyemprotan pestisida pada tanaman cabai ya, pada tanaman cabai. Nah, ingat, pada tanaman cabai yang pertama untuk pestisida nabati. Kemudian pestisida kimia untuk tanaman cabai yang kedua. Penyemprotan pestisida pada pukul 8 karena efektifnya memang pestisida ini disemprotkan pagi hari. Kita lakukan pengamatan ya, jadi pengamatan selama 7 hari berturut-turut. Nah, baik Bu, saya akan lanjutkan tentang hasil pengamatan. Jadi saya mulai pada tanggal 28 November, tepatnya pada hari Sabtu. Kondisi tanaman cabai yang pertama itu, untuk tanaman cabai yang pertama, kondisi awal masih banyak sekali kutu putih pada daun. Nah, daunnya juga sedikit menguning dan belum mengalami perubahan. Nah, hampir sama pada tanaman cabai yang kedua. Cuman kalau tanaman cabai kedua tidak menguning daunnya. Nah, untuk hari yang kedua itu masih sama, tidak ada perubahan apapun sama sekali pada kedua tanaman cabai. Dan hari ketiga masih belum ada perubahan juga. Jadi pada hari kedua, hari ketiga, nah kalau hari keempat sudah mulai menunjukkan perubahan. Jadi udah mulai ada beberapa kutu putih yang menghilang pada permukaan daun. Nah, bagian belakang daun juga udah hilang. Itu pada kedua tanaman cabai juga sama-sama hilang ya, walaupun tidak banyak, masih sedikit aja perubahannya. Kemudian pada hari Kamis tanggal 3 Desember 2020 itu banyak sekali perubahan yang terjadi. Kemudian pada hari terakhir juga, nah pada hari terakhir ini sangat baik, signifikan sekali ya perubahan dari penghilangan kutu ini. Jadi dia sudah mulai hilang kutu putih pada semua permukaan daun. Saya akan lanjutkan kepada tahap menjelaskan pembahasan dari laporan yang sudah saya buat juga. Dan yang pertama saya harus menjelaskan dulu apa itu pestisida. Nah, pestisida ini merupakan campuran dari berbagai senyawa kimia yang mampu membasmi organisme pengganggu tanaman. Nah, pestisida ini terdiri dari dua, yaitu berdasarkan sumbernya ya. Nah, dia ada yang secara alami dan tidak alami. Yang alami tentulah pestisida nabati, sedangkan yang tidak alami dari pestisida kimia. Nah, pestisida nabati ini memiliki beberapa keunggulan. Yang pertama, dia itu tidak memiliki racun ya. Kemudian dia sangat ramah lingkungan. Kemudian pestisida nabati ini dihasilkan dari bahan-bahan alami yang organik tentunya. Dan yang paling penting, dia tidak merusak tanaman. Aplikasian itu dengan cara disemprotkan langsung pada tanaman. Nah, walaupun kandungan senyawa aktif ini ada pada pestisida nabati, namun ada juga kandungan senyawa yang tidak efektif, namun dia dapat mensinergiskan sehingga nanti kandungan itu dapat membantu tumbuhan-tumbuhan itu menjadi lebih aktif sehingga bisa menolak hama. Sebenarnya ini contohnya seperti alkaloid, terpenoid, fenolik, dan senyawa-senyawa metabolit sekunder lainnya. Nah, kenapa senyawa bioaktif ini dapat menurunkan hama? Selanjutnya, sesuai dengan yang sudah saya praktikumkan beberapa hari yang lalu, jadi
selama 7 hari berturut-turut saya lakukan penyemprotan pestisida nabati pada tanaman cabai, dan itu hasilnya sangat bagus pada hari ke-7 dan benar-benar hilang kutunya. Kemudian suhu dari pemanasannya tidak boleh melebihi 100 derajat Celcius. Itu disebabkan karena adanya senyawa metabolit sekunder tadi. Jadi akan mempengaruhi kemampuan dari senyawa bioaktifnya, karena senyawa bioaktif itu sangat berpengaruh pada penolak hama ini. Nah, apabila kita menjaga bahan-bahan aktif itu, karena pada bahan aktif itu dia ada kan namanya fungisida. Nah, fungisida ini adalah anti jamur. Jadi selain dia mendapat menolak hama, dia juga bersifat sebagai anti jamur. Nah, makanya proses inkubasi ini semakin lama itu akan semakin bagus dalam kualitas produk pestisidanya. Serai itu mengandung minyak atsiri, yaitu senyawa aldehid. Efektifnya serai dapat menolak hama karena kandungan senyawa citronella yang ada dalamnya. Nah, tadi pemanasan tadi tujuan untuk mengeluarkan senyawa mengeluarkan minyak atsirinya. Jadi dia bersifat sebagai racun dehidrasi bagi hama serangga. Racun tersebut merupakan racun kontak yang dapat menyebabkan kekurangan cairan pada si kutu tadi. Zat citronella berfungsi sebagai atau sebagai bau, atau bisa disebut oleum citronella, yang mana dia sangat tidak disukai oleh indera penciumannya serangga. Jadi senyawa citronella, geraniol mersenia, nerol, versenol, metilheptanol, dan dipentena. Nah, kandungan yang paling besar adalah citronella itu sekitar 35% sampai 35% untuk 35% untuk citronella, dan geraniol sebesar 35 sampai 40%. Kemudian laos juga sama, dia merupakan senyawa metabolit sekunder juga. Kandungannya seperti tanin, saponin, alkaloid, terpenoid, flavonoid. Nah, yang dapat digunakan untuk membasmi hama. Seperti dia juga bersifat sebagai anti jamur dan dapat menghilangkan kutu putih pada tanaman cabai. Adanya aktivitas penghambatan pertumbuhan mikroba oleh minyak atsiri dan fraksi metanol rimpang lengkuas pada beberapa spesies bakteri dan jamur. Nah, jadi dari kandungan-kandungan tadi saya sudah jelas ya, bisa menghilangkan hama. Kemudian ada juga kandungan fenilpropanal. Fenilpropanal ini memiliki percabangan rantai berupa gugus fenol dan eterfenol. Jadi ini juga merupakan senyawa fenol yang memiliki efek. Nah, kita tahu bahwa senyawa fenol itu bersifat korosif yang dapat mendenaturasi protein yang ada pada, atau dia merusak dinding sel dari mikroba dan mengaktifkan enzim-enzim. Nah, satu lagi, kandungan saponin juga berpengaruh terhadap mekanisme ketahanan tanaman terhadap patogen. Nah, saya jelaskan juga, saya sampaikan bahwa produk pestisida yang saya dapatkan itu sebanyak 5 produk. Baik Ibu, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Sebelumnya saya ingin menyampaikan beberapa kesimpulan dari produk pestisida ini. Nah, berdasarkan praktikum tentang pembuatan pestisida nabati ekstrak serai dan laos ini dapat ditarik dari dua kesimpulan. Yang pertama itu, pestisida nabati dari ekstrak serai dan laos tidak bisa digunakan secara langsung, melainkan dia harus melalui tahap inkubasi. Kemudian yang kedua, pestisida nabati dari ekstrak serai dan laos dapat menghilangkan hama, yaitu hama kutu putih pada tanaman cabai dalam jangka waktu 1 minggu.
Baik, singkat saja untuk perhitungan biaya produksi saya sedikit jelaskan. Ya, total modal yang saya gunakan itu adalah 40.000. Kemudian saya hitung dulu perhitungan biaya produknya. Jadi saya tambahkan biaya overhead atau biaya tidak langsung, biaya tenaga kerja langsung. Jadi seperti itu. Itu saya total menjadi 60.000. Jadi biaya bahan bakunya 40.000, biaya produksinya itu 60.000. Kemudian saya cari harga pokok produksi HPP-nya itu saya dapatkan sebesar 12.000. Kemudian harga jual produknya saya dapatkan dengan keuntungan 150%. Kenapa saya ambil keuntungan segini? Karena saya sudah tinjau dari berbagai sumber juga, rata-rata memang penjual menjual untuk ukuran pasti nabati seperti ini itu dijual harga kurang lebih 30.000 sampai 40.000. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan Ibu dan teman-teman. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Jikalau ada kesalahan itu murni dari diri saya, jika ada kebenaran itu dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih kembali kepada Ibu yang sudah membimbing saya dengan baik supaya saya bisa menyelesaikan tugas ini. Mungkin saya akhiri dengan membacakan alhamdulillahirabbil alamin. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu. Terima kasih Bu.